Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillati an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sholat tarawih di Masjid An-Nur yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon izin untuk berdiri di mimbar ini bukan karena saya sebagai pembicara, namun di sini saya sebagai penggembira karena diutus oleh beliau panjenenganipun Bapak Ketua Yayasan bersama Ketua Takmir, dan insya Allah hari ini akan kami laksanakan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila nanti yang kami sampaikan kurang seperti yang diharapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena limpahan rahmatnya sehingga kita pada malam hari ini wajib mensyukuri apa yang telah kita terima, beribu-ribu syukur dan beribu-ribu nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah kita semua diizinkan untuk bersama-sama hadir di dalam majelis ini dalam keadaan sehat yang prima. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tentunya mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan sahabatnya, dan senantiasa kita sebagai umatnya selalu mengharapkan nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan mencoba menyampaikan tema, yaitu kita memahami ilmu dan adab. Ilmu adalah yang kita dapat dari pendidikan formal, baik itu dari sekolah, dari pengajian, mungkin dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari lingkungan, bahkan dari media TV, dan yang akhir-akhir ini sebagai kemajuan zaman, ilmu dapat kita dapatkan dari media sosial, Google, YouTube, AI. Sedangkan adab adalah peraturan yang tidak tertulis yang mengatur di dalam masyarakat bahwa kita sebagai manusia saling hormat menghormati, saling menghargai, dari seorang anak kepada orang tuanya, dari seorang murid kepada gurunya, seorang santri kepada kiainya, dan bahkan sebaliknya. Untuk itu mari kita bersama-sama menengok ke belakang, apakah ilmu dan adab itu sudah kita terapkan di diri kita masing-masing. Orang yang berilmu belum tentu dia beradab, tetapi orang yang beradab sudah bisa dipastikan bahwa beliau menguasai ilmu. Ilmu dan adab
seyogianya beriringan untuk bisa menghasilkan nilai plus di dalam masyarakat. Ketidakseimbangan ilmu dan adab maka akan menjadi tidak seimbang pula di kehidupan masyarakat. Ilmu tanpa adab akan melahirkan sifat kesombongan. Allah telah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong. Yang kedua, ilmu tanpa adab akan menjauhkan dari rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menegaskan, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah diantaranya hambanya adalah para ulama. Yang ketiga, ilmu tanpa adab akan merusak lisan dan sikap kita. Rasulullah bersabda, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menghormati yang lebih tua. Yang keempat, ilmu tanpa adab bisa menghilangkan keberkahan, karena Imam Malik rahimahullah berkata, pelajarilah adab terlebih dahulu sebelum engkau mempelajari ilmu. Yang kelima, ilmu tanpa adab adalah bencana. Ia tidak akan mengangkat derajat seseorang, malah justru akan menambah kesombongan. Lisan penuh dalil, tapi hatinya kosong dari ketaatan. Pandai berbicara, namun jauh dari ketaatan takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang benar akan menundukkan hati, bukan meninggikan diri. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji sawi. Dan janganlah memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan jangan berjalan di atas bumi dengan angkuh. Yang bisa menjaga adab adalah hati. Pertama, menegur jangan sampai menghina, sebab kebenaran pun bisa terluka jika disampaikan tanpa adab. Kedua, mendidik jangan sampai memaki. Ilmu akan kehilangan cahaya ketika lisan kehilangan kendali. Yang ketiga, meminta jangan sampai memaksa, karena keikhlasan tak pernah lahir dari tekanan. Yang keempat, memberi jangan sampai mengungkit-ungkit, karena amal yang disebut-sebut perlahan-lahan akan gugur nilainya dan tanpa pahala. Ikhlaskan hati agar niat kita suci, bersihkan jiwa agar amal tetap berarti. Sebab yang indah bukan hanya perbuatan, tetapi bagaimana cara kita memperlakukannya. Maka untuk itu, monggo kami mengajak khususnya diri saya sendiri, kepada para jemaah pada umumnya, mari kita koreksi diri dan kita perbaiki apa-apa yang masih kurang, kita perbaiki. Yang sudah baik, monggo kita tingkatkan kebaikan demi sempurnanya
kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Sedikit yang bisa sampaikan, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.